Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah akhir di mana saja yang berada, marilah kita bersama-sama yang baik, yang rukun, yang damai, saling menghormati, saling mencintai dan saling menyayangi sesama umat. Jangan sampai kita mempermasalahkan tentang nasab, karena nasab ini tidak menjamin kita semua bisa masuk di dalam surganya Allah. Walaupun punya nasab seorang kiai, bahkan seorang wali pun, akan tetapi kalau mereka tidak mau menjalankan perintah-perintahnya Allah, tidak mau menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul, maka mereka tidak akan bisa masuk di dalam surganya Allah. Walaupun mereka punya nasab seorang nabi, kalau mereka tidak mau menjalankan perintah-perintahnya Allah, tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasul, maka mereka tidak akan bisa masuk di dalam surganya Allah. Seperti putranya Nabi Nuh yang bernama Kan'an, karena mereka tidak bisa menerima nasihat-nasihat orang tua, mereka tidak mau menjalankan ajaran-ajarannya orang tua, maka mereka tidak akan bisa masuk di dalam surganya Allah. Seperti pamannya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Lahab, seorang pamannya Nabi Muhammad itu. Kalau mereka tidak mau menjalankan perintah-perintahnya Allah, tidak mau menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul, bahkan mereka menghalang-halangi perjuangannya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka menjadi pamannya Nabi Muhammad, maka mereka tidak akan bisa masuk di dalam surganya Allah Subhanallah wa ta'ala. Kalau kami melihat sejarah-sejarah yang sudah dialami Zainal Abidin, yaitu cucunya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka putranya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu Zainal Abidin menjalankan tawaf. Sehabis menjalankan tawaf, mereka sujud di hadapan Ka'bah. Mereka itu mulai jam 7 sore sampai menjelang fajar, sampai pagi. Pada akhirnya ada salah satu sahabat yang bertanya, "Wahai Zainal Abidin, kamu itu kan cucunya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu itu putranya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Semua dosa-dosa kamu sudah dihapus sama Allah, dan semua amalan-amalan kamu sudah diterima oleh Allah Subhanallah wa ta'ala. Kamu sudah dijamin masuk di dalam surganya Allah. Akan tetapi yang pantas menjalankan seperti kamu itu, seperti saya yang pantas menjalankan seperti kamu itu." Pada akhirnya Zainal Abidin langsung bangun, langsung menjawab, "Wahai sahabatku semua, jangan kamu mengatakan tentang nasab. Nanti kalau sangkakala sudah ditiupkan, tidak ada lagi pertalian nasab. Semua ditanggung sendiri-sendiri." Itu bilangnya Zainal Abidin, yaitu cucunya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kami melihat firman Allah di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surat Al-Mu'minun ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim.
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Apabila sangkakala sudah ditiupkan, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka di hari itu. Dan tidak ada pula yang bertanya-tanya. Semua akan ditanggung dengan sendiri-sendiri. Ini firman Allah di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Maka marilah kita bersama-sama yang baik, yang rukun, yang damai. Jangan dibuat permasalahan tentang nasab. Karena apa? Nasab itu tidak bisa menjamin kita masuk di dalam surganya Allah. Karena apa? Walaupun punya nasab seorang kiai, walaupun punya nasab seorang wali, akan tetapi kalau mereka tidak menjalankan perintah-perintahnya Allah, tidak menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul, maka mereka tidak akan bisa masuk di dalam surganya Allah. Walaupun punya nasab seorang nabi pun, kalau mereka tidak mau menjalankan perintah-perintahnya Allah, tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasul, maka mereka tidak akan bisa masuk di dalam surganya Allah. Seperti Nabi Nuh alaihi salam, putranya yang bernama Kan'an. Karena mereka membangkang perintahnya orang tua, mereka tidak mengikuti ajaran-ajarannya orang tua, mereka tidak mau mendengarkan nasihat-nasihatnya orang tua, maka mereka tidak akan bisa masuk di dalam surganya Allah. Seperti pamannya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pamannya Nabi Muhammad, akan tetapi kalau mereka tidak mau menjalankan perintah-perintahnya Allah, tidak mau menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan bisa masuk di dalam surganya Allah. Walaupun pamannya Nabi Muhammad itu. Ini sejarah-sejarah yang dialami, yaitu semua sahabat-sahabat. Maka marilah kita bersama-sama yang baik, yang rukun, yang damai, saling menghormati, saling mencintai. Karena apa? Kalau kami melihat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin ini adalah saudara kita, bagaikan saudara kandung. Marilah kita bersama-sama yang baik, yang rukun, yang damai. Saya yakin kalau umat Islam bisa rukun, umat Islam bisa bersatu, saling menghormati dan saling mencintai, saling menyayangi, maka agama Islam akan makin jaya. Agama Islam akan makin berkembang, makin besar. Tidak ada yang berani mengganggu dan tidak ada yang berani memusuhi, karena umat Islam yang bisa bersatu, umat Islam yang bisa yaitu rukun, damai ini. Maka dari itu marilah kita bersama-sama yang baik, yang rukun, yang damai.